Jadi dua laporan dari Pan ini tidak dilanjutkan. Iya. Bahasanya apa kalau bangsa uang di stop apa? Dihentikan. Ya. Bisa dipoto tuh pengumuman dihentikan. Dua itu terlapornya ketua KPPS, ketua PPK dan ketua KPU. Nah yang Itu ketua PPK. yang satu lagi Coba kan, kalau PPK ya. Gimana? yang satu lagi kan dua pandangan tuh Mas tadi ya sempat dijelasin bahwa syarat formilnya memang Pengawasan dari setiap tahapan ke tahapan gitu ya. Kemarin itu tahapan yang paling krusial itu kan seperti di pencalonan, kemudian kampanye. Nah di wilayah itu masyarakat dan media itu kami rasakan betul kontribusinya, seperti memberikan banyak informasi terkait dugaan pelanggaran, bahkan juga membuat laporan. Nah ini sesungguhnya menjadi bagian dari kemajuan demokrasi ya, bahwa partisipasi masyarakat dalam konteks pengawasan itu tumbuh terbangun gitu ya. Nah kemudian hal-hal lain tadi yang seperti Pak Johar sampaikan, tahapan-tahapan yang sudah kita, alhamdulillah kami mungkin bisa menyampaikan kita berhasil melalui proses pengawasan semua tahapan ya, karena di setiap tahapan yang kami lakukan pengawasan dengan segala dinamikanya, bahkan problem-problemnya itu kami terus serta menyelesaikan setiap persoalan yang ada, dari mulai kampanye mungkin ya yang agak krusial terhadap banyaknya terhadap dugaan-dugaan potensi dugaan pelanggaran. Bahkan kalau misalkan tarik mundur itu ada kegiatan sosialisasi gitu ya, yang memang agak berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya kan itu sangat singkat secara waktu, tapi kemudian berbeda dengan pemilu sekarang yang sangat panjang, hampir 7 bulan gitu ya sosialisasi, sementara kampanye yang dulunya panjang hari ini menjadi singkat hanya 75 hari. Nah mungkin ini menjadi evaluasi bagaimana posisi tahapan sosialisasi yang itu berbeda dengan kampanye, tetapi kemarin masih ada sedikit pemahaman itu dipahami sudah menjadi bagian kampanye gitu. Itu apa indikatornya? Ada para peserta yang melakukan gitu ya upaya kegiatan kampanye gitu ya, baik yang bersifat, ini yang paling banyaknya adalah pemasangan APK ataupun bahan kampanye gitu kan. Nah itu kan sebetulnya secara waktu belum. Nah itu menjadi lumayan pekerjaan besar buat kami untuk memastikan peserta pemilu dan masyarakat menjadi pengurus partisipatif, bahwa dalam sesi tersebut, dalam tahapan tersebut itu baru kegiatan sosialisasi yang artinya baru boleh memperkenalkan diri saja, tidak ada ajakan. Nah kemarin Bapak Ibu mungkin ini ya melihat, mendengar itu udah ada upaya-upaya ajakan. Nah itu kan bagian dari kampanye. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah terus kemudian kita lakukan upaya maksimal dengan koordinasi dengan peserta pemilu gitu ya, bahkan kita undang para pimpinannya di kantor ini, dan alhamdulillah direspon dengan sangat baik, semuanya memenuhi undangan, bahkan kita membuat fakta integritas untuk melakukan itu. Nah dalam konteks pencegahan kemarin di tahapan sosialisasi itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah terus kemudian masuk di kegiatan kampanyenya gitu ya. Nah di kegiatan kampanye memang kalau kita analisis itu kan ada berapa ya, 9 kalau nggak salah itu metode kampanye. Nah ketika masuk ke wilayah tahapan kampanye itu ada kampanye rapat umum gitu ya. Nah kampanye rapat umum itu diawali dengan KPU membuat surat keputusan gitu Angjo ya, tempat yang memang boleh digunakan menjadi kegiatan tersebut. Ada di Bima gitu ya, yang di wilayah timur ya. Nah terus kemudian di lapangan Senden dan lapangan Harjamukti. Sejauh yang kami awasi itu sangat minimalis digunakan oleh peserta pemilu gitu, yang hanya menggunakan kalau nggak salah Capres 01 saja gitu ya. Nanti mungkin Angga bisa koreksi, itu di bukan itu hanya digunakan oleh Capres 03 kalau dalam konteks kampanyenya ya, hanya digunakan oleh salah satu cawapres saja, yaitu 03. Itu bersurat kepada kami gitu ya untuk menggunakan tempat di lapangan Timur Bima gitu ya.
Nah, terus kemudian berkembang dengan menggunakan metode lainnya di tempat stadion gitu. Nah, mungkin ini menjadi catatan kepada KPU bagaimana nanti ke depan KPU membuat memutuskan tempat untuk rapat umum gitu ya. Itu secara detail sesuai dengan metode kampanye yang ada dalam PKPU-nya. Sehingga tidak terjadi, mungkin kemarin teman-teman menyaksikan bagaimana statement setiap unsur itu gitu ya yang agak ramai. Nah, menurut pandangan kami di sini peran KPU sangat penting memutuskan sebuah keputusan itu secara cermat dan detail gitu ya. Nah, selanjutnya masuk dalam tahapan masa tenang. Alhamdulillah sejauh ini sih memang kita juga nggak ada laporan terkait money politik yang masuk, sehingga kita tidak ada proses terkait dugaan pelanggaran money politik. Kemudian masuk pada tahapan hari H pungut hitung. Nah, ini hasil dari pengawasan Bawaslu. Kita menemukan kekurangan ratusan surat suara, khususnya di jenis suara PPWP, dan ada beberapa juga kekurangan di surat suara jenis yang lain ya, DPR RI gitu ya, DPD dan lain-lain. Nah, alhamdulillah atas kerja keras Pak Johar khususnya sebagai Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa itu mengkoordinasikan kepada kami dan seluruh jajaran ad hoc kami, sehingga di hari yang sama persoalan terkait kekurangan surat suara itu bisa terselesaikan. Kalau misalkan itu tidak kita respon dengan cepat dan sigap, maka ruang untuk adanya pemilu susulan gitu ya, PSL atau lanjutan itu akan terjadi seperti di kota kabupaten lain di Jawa Barat. Nah, itu bagian dari alhamdulillah komitmen kita, kerja keras kita, tentunya juga dengan dibantu banyak pihak itu bisa kita selesaikan. Nah, terus kemudian masuk dalam tahapan rekapitulasi itu di PPK gitu ya, dengan segala dinamikanya gitu ya, dan itu sangat cukup lama di kecamatan khususnya Harjamukti karena memegang 2 dapil. Kita menemukan adanya pergeseran suara khususnya di dapil Kesambi ya, di Kesambi ketika rekapitulasi PPK di tingkat kecamatan Kesambi. Nah, memang itu pergeseran suara terjadinya di internal partai, kan bisa antar eksternal gitu ya, di eksternal, ini terjadi di internal. Kita langsung itu posisinya mendapat laporan gitu ya, Pak Johar menindaklanjutinya sebagai Kordifnya dan membuat instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Kesambi untuk melakukan saran perbaikan, dan itu ditempuh oleh PPK gitu ya. Terus kemudian masuk dalam rekapitulasi tingkat kota, ternyata masih ditemukan terjadinya pergeseran suara masih di kecamatan yang sama, dan kemudian kita rekomendasikan untuk penghitungan ulang. Nah, untuk dugaan pelanggaran dari setiap tahapan yang tadi saya sebutkan, alhamdulillah itu bisa diselesaikan dengan baik dan optimal oleh jajaran kami, sekalipun ada dinamika-dinamika di forum-forum hingga akhir di rapat pleno tingkat kota bahkan provinsi khusus kota Cirebon. Tentunya semuanya sudah ada norma yang mengaturnya, saluran yang mengaturnya gitu ya, tetapi untuk di tataran kita itu semua sudah selesai. Nah, hal-hal lainnya ada residu. Kalau misalkan KPU selesai dengan ketika sudah ditetapkannya perolehan suara gitu Pak Johar, di kita itu menerima residu laporan-laporan terhadap ketidakpuasan proses tadi yang sudah berakhir gitu ya dalam konteks rekapitulasi. Nah, itu seperti apa nanti Pak Johar bisa menjelaskan selaku Kordifnya. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu itu mengawal sejak tahapan di pendaftaran pemilih, itu kita mendorong kepada KPU dan untuk berkoordinasi dengan Pemkot itu berkaitan dengan wilayah yang baru masuk ke kota Cirebon memang dari tahun 2018, namun itu masih banyak warga yang sebelumnya belum terdaftar dan belum bermigrasi KTP-nya walaupun sudah masuk wilayah kota, khususnya di daerah Kelurahan Sukapura ya. Dan alhamdulillah gitu, itu setelah didorong oleh kami Bawaslu Kota Cirebon ya, Pemkot Cirebon dengan KPU juga bergerak gitu, sehingga masalah potensi itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kami melakukan pencegahan terhadap hilangnya hak pilih orang itu secara besar itu di wilayah tadi.
Nah kemudian berkaitan dengan di tahapan yang lainnya gitu ya, kami dari Bawaslu memang mengedepankan sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 gitu ya, itu diatur di pasal 101 bahwa kami ini punya tugas dalam melakukan pengawasan itu yang pertama adalah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa. Itu yang pertama. Jadi mengutamakan pencegahan, termasuk tadi itu yang sudah dijelaskan berkaitan dengan data pemilih. Kemudian dan sengketa gitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ketua, tetap ada residu gitu ya. Di antaranya itu ada laporan dari PAN Kota Cirebon itu di Dapil 2 Lemah Hungkuk ya. Yang di Dapil 2 Lemah Hungkuk itu diantaranya bahkan laporannya laporan pidana gitu ya, sehingga kami harus dengan sentra Gakumdu melakukan kajian awal, kemudian rapat SG1 dan SG2, kemudian dalam menentukan masuk tidaknya pelanggaran. Dan dari 2 laporan PAN itu memang yang satu itu tidak terpenuhi syarat formil materialnya, dan yang kedua itu beberapa pihak itu sentra Gakumdu ini kan selain Bawaslu ada juga dari kepolisian dan kejaksaan ya, itu yang berpendapat bahwa secara material terpenuhi untuk laporan yang di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, karena di situ ada salah satu warga yang kebetulan dia itu DPK ya, daftar pemilih khusus. Dia memang baru memiliki KTP Kota Cirebon, KTP-nya bertanggal 5 Februari. Nah, ketika mendaftar si pemilih itu memang dicek di KPPS itu dia sudah terdaftar di DPT Indramayu. Nah, karena kekeliruan di KPPS itu dia hanya dikasih 4 surat suara. Jadi 1 surat suara DPRD kota nggak dikasih. Nah, namun setelah kita telusuri gitu ya, kita klarifikasi ke pihak-pihak terkait semuanya, didapatkan keterangan yang jelas bahwa pihak KPPS dan pengawas TPS juga yang ada di situ, yang awalnya sama-sama memberikan 4 surat suara itu menyadari dan memanggil kembali gitu si pemilih gitu ya pada saat waktu pemilihan. Namun memang pemilih tidak kembali lagi. Bahkan memberitahukan kepada KPPS itu, salah satu anggota KPPS di KPPS 62 ya di Kelurahan Pegambiran itu menyampaikan ke salah satu kerabat, tim salah satu partai gitu ya yang mengadukan juga, namun mungkin ya tidak tersampaikan gitu ya, sehingga sampai dengan terakhir itu baru diketahui lagi pada saat rekapitulasi di kecamatan bahwa kan gaji otomatis tuh ada 1 surat suara itu, sehingga ketahuan lah agak ramai gitu ya, dan itu dilaporkan. Namun tadi kembali lagi setelah melalui kajian di sentra Gakumdu antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan yang di TPS 62 itu memang secara formil itu tidak terpenuhi karena dari keterangan salah satu pihak yang melapor juga ternyata sebetulnya sudah diketahui sejak tanggal 15 Februari. Cuman memang tidak melaporkan gitu. Padahal kalau misalnya melaporkan sejak awal ketua ya, itu bisa PSU berbarengan dengan yang di kejaksaan sama Kesambi gitu. Seperti itu untuk yang laporan dari PAN. Kemudian ada yang laporan lain yang tadi disampaikan Bu Ketua. Ada yang melaporkan soal pergeseran suara dan langsung kita tindak lanjuti dengan cepat gitu ya keesokan harinya, dan langsung juga ditindaklanjuti oleh PPK, walaupun masih ada ketika rekap di kota itu tidak sama, itu lagi-lagi karena masih dalam penanganan kami juga ini. Ada yang melaporkan dari tadinya Partai Gerindra caleg ya melaporkan, kemudian sudah mencabut laporannya, namun kami pastikan tetap itu tidak kita tindak lanjuti karena laporan yang dicabut itu bisa tetap sebagai temuan. Namun ada yang melapor, sehingga ya sekaligus kan ada yang melapor dari P3 terkait dengan etiknya gitu ya, dugaan pelanggaran etik terhadap PPK Kesambi, dan sekarang masih berproses untuk yang kemudian ada 2 laporan lagi di Dapil 3 dan Dapil 4 begitu ya, dari PDI yang melaporkan dari PDI Perjuangan, dan ini juga masih berproses, masih kita tindak lanjuti. Itu bersama laporannya dugaan pelanggaran etik.
untuk yang di Dapil Harjamukti terkait dilaporkannya itu terkait banyaknya pentip ikan gitu untuk Ceplano gitu. Dan terima kasih sebelumnya teman-teman dan Bu Ketua Makro. Saya hanya akan sedikit menambahkan terkait bagaimana sikap Bawaslu Kota Cirebon terhadap potensi adanya perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU atau gampangnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kami secara kelembagaan Bawaslu Kota Cirebon, terlepas dari ada atau tidaknya rencana peserta pemilu tertentu yang menggugat ke MK, terlepas ada atau tidak, kami secara kelembagaan sudah mempersiapkan segala sesuatu hal-hal yang sifatnya mengarah ke sana. Yaitu kemarin kami sudah membentuk atau sudah menyusun SK tim penyusun keterangan tertulis perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 Bawaslu Kota Cirebon. Dan tadi disampaikan oleh Mas Johar, Bu Ketua dan Mas Johar sebagai pengarah ya. Dan saya karena divisi hukum maka sebagai penanggung jawab. Nah, ini yang perlu disampaikan ya, karena kita juga tidak ingin diperhadapkan pada situasi seolah-olah kita ingin berhadapan dengan pihak tertentu ya, Bu Ketua. Artinya siapapun peserta pemilu memang berhak mengajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi sepanjang memenuhi unsur formil material, alat bukti dan lain sebagainya. Nah, kami tidak pada posisi nanti siapa yang akan ke MK dan lain sebagainya, tidak. Tetapi secara kelembagaan prinsipnya kami siap menghadapi situasi tersebut jika memang ada peserta pemilu yang mengajukan perselisihan hasil atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kami sudah membentuk tim penyusunnya begitu, dan kebetulan karena saya divisi hukum maka tanggung jawabnya ada di saya. Dan secara waktu peserta pemilu memiliki waktu 3 hari pasca penetapan hasil perolehan rekapitulasi suara nasional tertanggal 20 Maret kemarin. Artinya kalau dihitung secara logika waktu begitu ya, berarti hari ini adalah hari pertama ya Mas, tanggal 21, 22 dan 23. Besok lusa itu ada waktu 3 hari untuk peserta pemilu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah itu ada 3 hari lagi untuk melengkapi berkas apabila masih terdapat kekurangan berkas ketika mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Seterusnya itu menjadi kewenangan MK untuk mengagendakan sidang berapa kali dan bagaimana teknisnya. Tentu kami prinsipnya Bawaslu Kota Cirebon siap apabila diposisikan menjadi pihak terkait dalam konteks ajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang itu berasal dari wilayah Kota Cirebon. Jadi ini untuk mengantisipasi barangkali ada yang kegeeran nanti masuk, wah Bawaslu udah siap nggak? Kita terhadap situasi apapun kita menyiapkan. Kan dari dulu ya, dari mulai pra pemilu, kemudian proses pungut hitung suara hari Rabu 14 Februari, kemudian pasca itu rekap tingkat kecamatan, rekap tingkat kota, terakhir rekap tingkat provinsi. Kami mempersiapkan semua tahapan itu sebaik mungkin, baik secara administrasi maupun sumber daya manusia. Saya kira itu saya tambahkan. Dua itu terlapornya Ketua KPPS, Ketua PPK dan Ketua KPU. Nah, yang Ketua PPK aja. yang satu lagi Gimana? Yang satu lagi kan dua pandangan tuh Mas tadi ya sempat dijelasin bahwa syarat formilnya memang, jadi 2 laporan dari Pan ini tidak dilanjutkan. Iya. Makanya apa kalau di stop apa? Dihentikan. Dihentikan. Iya. Bisa dipoto tuh pengumuman dihentikan.